Oke, pada video ini kita akan membahas soal nomor 79 sampai 85. Barisan bilangan 8, 4, 2, dan seterusnya merupakan barisan geometri. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, yang pertama, katanya terdapat dua suku yang jumlahnya 3/4. Nah, di sini kita coba lanjutkan beberapa suku dulu ya. 8, 4, 2. Nah, berarti di sini dikali seperdua, di sini dikali seperdua, nanti di sini juga dikali seperdua. Berarti di sini ada satu, terus seperdua, terus seperempat. Oke, kalau kita perhatikan 3/4 itu kan 2/4 ditambah seperempat ya. Nah, 2/4-nya itu setengah. Berarti kita bisa menyatakan dia sebagai penjumlahan dua ini. Oke, berarti pernyataan satu benar. Kemudian pernyataan dua, jumlah deret tak hingga dari barisan tersebut adalah 16. Nah, ini merupakan deret geometri tak hingga. Oke, kalau kita punya deret geometri tak hingga, jumlahnya adalah A/1 min R. A-nya itu suku pertamanya, R-nya itu rasio. Oke, berarti di sini suku pertamanya 8, rasionya setengah. Jadi jumlahnya itu 8/1 min setengah. 8/setengah itu nilainya 16. Oke, ini benar. Selanjutnya, setiap suku barisan merupakan bilangan positif. Nah, ini benar ya. Karena kita punya 8, 4, 2, 1, setengah. Ini kan rasionya setengah ya. Berarti kalau kita kalikan setengah seterusnya itu kita mengalihkan dengan bilangan positif. Berarti akan selalu positif. Selanjutnya, yang pernyataan 4, jumlah deret tak hingga dari suku-suku yang nilainya kurang dari satu adalah satu. Oke, di sini kita tadi sudah menghitung jumlahnya 8 plus 4 plus 2 plus satu plus setengah plus seperempat dan seterusnya ini 16. Nah, yang kurang dari satu itu dimulai dari setengah. Oke, kalau yang ini kan jumlahnya adalah 14. Berarti 14 ditambah setengah plus seperempat plus seperdelapan plus dan seterusnya 16. Berarti yang ini saja itu 16 dikurang 14, yaitu 2. Sorry, ini jumlahnya 15 ya. Oke, 15 berarti kalau 16 dikurang 15 jadinya satu. Oke, jadi benar pernyataan 4. Jadi banyaknya pernyataan yang benar itu ada sebanyak 4. Oke, kita lanjut nomor 80. Oke, di sini pertama kita cari dulu nilai dari 2 dioperasikan dengan operasi ini. 2 dioperasikan dengan 6. Berarti kan 2 kali 6 ditambah 2 dikurang 6. Berarti 12 ditambah 2 dikurang 6. Oke, ini nilainya adalah 8. Berarti Q-nya 8, sedangkan P-nya itu 8 dioperasikan dengan min 9, atau 8 dioperasikan dengan 9. Oke, kalau 8 dioperasikan dengan min 9, berarti mengikuti yang ini, kita punya 8 ditambah min 9 per 2 kali 8. Jadinya min seperdua kali 8. Berarti kita peroleh min 4. Selanjutnya 8 dioperasikan dengan 9. Berarti 8 plus 9 per 2 kali 8. Berarti 17 per 2 kali 8. Ini coret, kita dapat 68. Nah, kita punya dua kemungkinan untuk P-nya. Bisa 68, bisa min 4. Nah, kalau kita perhatikan, 68 itu lebih dari 8, tapi min 4 itu kurang dari 8. Jadi kita tidak bisa menentukan hubungan P dan Q. Lanjut nomor 81. Di sini kita diberikan fungsi F dan G. Ditanya hubungan antara P dan Q. Oke, kita berarti mau mencari F komposisi G inverse 0, terus F komposisi G inverse 1. Nah, kita cari dulu F
komposisi G. Oke, berarti ini F dari GX, berarti F dari X plus 2 per X min 1. Jadinya 4 dikurangi X plus 2 per X min 1. Kita ingat hubungan antara fungsi inverse dengan nilainya. Misalnya H inverse A sama dengan B. Berarti di sini HB itu sama dengan A. Nah, kita tidak harus mencari rumus dari F komposisi G inverse. Jadi kalau kita misalkan di sini A, gitu, berarti kita punya F komposisi G dari A nilainya adalah 0. Oke, berarti 4 dikurang A plus 2 per A min 1 itu nilainya 0. Kita tinggal substitusi ke sini ya. Ini rumus F komposisi G-nya. Berarti kita pindah ruas, 4 sama dengan A plus 2 per A min 1. Kemudian kita kali silang. 4 dikali A min 1 sama dengan A plus 2. Jadinya 4A min 4 sama dengan A plus 2. Oke, kemudian kita pindah ruas. 4A min A sama dengan 4 plus 2. Berarti 3A sama dengan 6, A-nya sama dengan 2. Jadi F komposisi G inverse dari 0 itu adalah 2. Nah, sekarang F komposisi G inverse dari 1. Sekarang misalkan lagi ini B. Oke, ini dihapus dulu. Berarti kita punya F komposisi G dari B itu nilainya 1. 4 dikurang B plus 2 per B min 1 nilainya 1. Pindah ruas, berarti 4 min 1 sama dengan B plus 2 per B min 1. Oke, yang ini 3. Kalau kali silang berarti dapatnya 3 kali B min 1 sama dengan B plus 2. 3B min 3 sama dengan B plus 2. Jadinya 3B min B sama dengan 3 plus 2. 2B sama dengan 5, berarti B-nya 5 per 2. Oke, kita dapat di sini nilainya 5 per 2. Nah, keduanya itu lebih dari 0 ya. Berarti kita bisa simpulkan kuantitas P lebih besar daripada Q. Oke, kita lanjut nomor 82. Di sini diketahui Mira dan Santi itu peserta asuransi yang membayar besar premi yang sama tiap bulannya. Nah, Mira mempunyai gaji 24 juta per bulan, dikenakan potongan 5% per bulan. Berarti preminya Mira itu 5% dikalikan 24 juta. Oke, berarti 5 per 100 dikali 24 juta. Oke, berarti coret nolnya 2, sehingga kita punya 5 kali 240.000. Nilainya adalah 1.200.000. Oke, kemudian Santi dikenakan potongan gaji 7,5%. Oke, kita tidak tahu gajinya Santi. Misalkan gajinya Santi adalah X. Berarti premi yang dibayarkan oleh Santi itu adalah 7,5% dikalikan X. Diketahui nilainya sama dengan preminya Mira. Berarti di sini 1.200.000. Sama dengan 7,5% X. Sehingga X-nya itu sama dengan 1.200.000 dibagi dengan 7,5%. Oke, 7,5% itu berarti 7,5 per 100. Oke, karena letaknya di penyebut berarti ini 1.200.000 dikali 100 per 7,5. Oke, supaya desimalnya hilang, kita kali pembilang dan penyebut dengan 2. Berarti ini jadi 200, ini 15. Kemudian 120, kalau kita bagi dengan 15, itu nilainya 8. Berarti yang ini
kita coret dengan 15. Berarti 80.000 dikali 200. 80.000 dikali 200 nilainya adalah 16 juta. Jadi 16 juta. Oke, jawabannya 16 juta. Oke, lanjut nomor 83. Fungsi G didefinisikan sebagai berikut. Jadi Gx-nya itu A dikali akar 6x min 2 dengan G inverse 16 sama dengan 4. Berarti di sini kita punya G4 itu sama dengan 16. Ingat tadi hubungannya, kalau misalnya G inverse X sama dengan Y, berarti GY sama dengan X. Oke, kita substitusi ke sini. Berarti kita punya A dikali akar 6 kali 4 min 2 sama dengan 16. A akar 22 sama dengan 16. Berarti A-nya 16 per akar 22. Jadi ini salah. Oke, kemudian 1/6 bukan anggota daerah asal G. Oke, daerah asal G untuk fungsi akar itu ketika yang di bawah akar lebih dari sama dengan 0. Berarti 6x min 2-nya lebih dari sama dengan 0, x-nya lebih dari sama dengan 2/6. Nah, 1/6 itu tidak lebih dari sama dengan 2/6 ya. Berarti dia bukan anggota daerah asal G. Oke, ini benar. Terakhir, 1/6 anggota daerah hasil G. Oke, berarti kita mau tahu kira-kira apakah ada yang dipetakan ke 1/6. Ada nggak yang nilai fungsinya itu 1/6? Nah, atau kita juga bisa mencari daerah hasil secara keseluruhan. Nah, kalau kita punya fungsi akar, akar itu nilainya selalu lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, akar selalu lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti akar 6x min 2 lebih dari sama dengan 0. Kalau dikalikan 16 per akar 22, ini juga lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti setiap bilangan yang lebih dari sama dengan 0 itu daerah hasilnya. Oke, daerah hasilnya himpunan seperti ini. X, bilangan real, dengan X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, 1/6 itu termasuk. Berarti pernyataan 3 benar. Nah, sepertinya di sini ada sedikit kesalahan pada soal ya. Di sini kan kuncinya semua pernyataan benar. Kemudian di sini A-nya juga cukup jelek angkanya. Oke, kalau di sini nilainya 3, kalau di situ nilainya 3, nanti kita bisa dapat bahwa A-nya itu bernilai 4. Dan kuncinya benar. Oke, tapi kalau di sini nilainya 4, maka banyak pernyataan yang pernyataan yang benar itu 2 dan 3. Oke, seperti itu untuk nomor 83. Kita lanjut lagi ke nomor 84. Joni memiliki antara 10 hingga 100 ekor sapi. Berapa banyak sapi yang dimiliki Joni? Oke, di sini ada dua pernyataan. Nah, kita coba cek dulu kalau pernyataan satu saja apakah memenuhi atau tidak, apakah bisa menjawab pernyataan atau tidak. Nah, kalau hanya pernyataan satu itu ada banyak kemungkinan ya. Berarti kan di sini ada kelompok-kelompok berisi 8 sapi, terus nanti sisanya ada 5 sapi. Oke, kalau kelompoknya ada satu, berarti banyak sapinya ada 13. Oke, jadi ada kelompok 8 sapi, terus ada 5 sapi, berarti 13. Kemudian kalau ada dua kelompok yang isinya 8, terus ada 5, berarti totalnya 21. Oke, sekarang kalau ada 3, berarti nambah 8 jadi 29, nambah lagi jadi 37. Oke, kalau kita buat secara mendatar sepertinya lebih bisa ditaruh 13, 21, 29, 37.
Nah, nambah 8 lagi, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. Oke, maksimal 93 ya. Karena banyak sapinya antara 10 hingga 100. Nah, ini ada banyak kemungkinan. Jadi kita tidak bisa menjawab dengan pernyataan satu saja. Oke, sekarang coba pernyataan dua saja. Nah, pernyataan dua saja juga seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Yang pertama, kalau kelompoknya ada satu, berarti 9, sisanya 6. Kelompoknya ada dua, berarti 9, 9, 6. Nah, berarti ada 15, 24, tambah 9 lagi 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96. Oke, jadi pernyataan dua saja tidak cukup. Sekarang kalau kita gunakan bersama-sama, berarti kita coba cek mana yang sama di situ angkanya. Kalau ada yang sama, berarti dia memenuhi pernyataan satu dan memenuhi pernyataan dua juga. Berarti itulah banyak sapinya. Oke, kalau kita perhatikan di sini yang sama hanyalah 69. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan tersebut, yaitu banyak sapinya 69. Jadi kalau pernyataan satu dan dua digabung, itu bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan. Jadi jawabannya yang ini. Lanjut ke soal terakhir. Oke, sepertinya di sini ada kesalahan pengetikan. Yang ini tidak termasuk soalnya seharusnya. Oke, diketahui fungsi kuadrat fx. Apakah f1 sama dengan 2 merupakan nilai minimum? Oke, kita sama seperti tadi, kita coba cek apakah pernyataan satu saja cukup, pernyataan dua saja cukup, atau keduanya tidak cukup, atau harus digunakan bersama-sama. Oke, di sini pernyataan satu, f-1 sama dengan 2. Oke, kalau kita punya fungsi kuadrat, itu bentuknya nanti seperti ini atau seperti ini ya. Kalau kita sketsa, f1 nilainya 2, berarti nanti di sini. F1 nilainya 2. Terus kalau dengan pernyataan satu, berarti f-1 sama dengan 2. F-1 sama dengan 2 berarti di sini. Nah, berarti bentuknya nanti seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Berarti kita bisa perhatikan, dia bukan nilai minimum. Di X sama dengan satu bukan nilai minimum. Kalau kemungkinan pertama berarti nilai minimumnya di sini. Kalau kemungkinan kedua berarti nilai minimumnya tidak ada. Jadi ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Satu saja cukup. Oke, jadi jawabannya bukan. F1 sama dengan 2 bukan nilai minimum fungsi F. Jadi pernyataan satu saja cukup. Sekarang kita coba cek apakah pernyataan dua saja cukup. Oke, kalau untuk pernyataan dua itu agak sulit digunakan ya kelihatannya. Karena di sini cukup abstrak. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita lakukan adalah mensubstitusi X-nya sama dengan satu. Karena kita mengetahui nilai dari F1. Oke, kalau kita substitusi X-nya satu berarti satu kuadrat min 2 kali satu plus 2 kurang dari sama dengan F1 kurang dari sama dengan 2 kali satu kuadrat min 4 kali satu plus 3. Berarti di sini jadi satu kurang dari sama dengan F1 kurang dari sama dengan satu. Nah, F1-nya itu dikatakan lebih dari sama dengan satu dan kurang dari sama dengan satu. Oke, Fx-nya kurang dari sama dengan satu, terus Fx-nya lebih dari sama dengan satu. Nah, berarti kita harus menyimpulkan F1-nya itu satu. Ini F1 ya. Karena kalau
F1-nya itu tidak 1, nanti dia akan tidak memenuhi salah satu dari yang ini. Jadi dia harus bernilai 1. Oke, di sini ditanyakan apakah F1 sama dengan 2 merupakan nilai minimum fungsi F. Jawabannya bukan ya, karena nilai F1-nya saja itu 1, bukan 2. Jadi ini tidak benar. Jadi jawabannya bukan. Berarti pernyataan 2 saja cukup. Oke, berarti jawabannya yang ini. Baik pernyataan 1 saja maupun pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekian pembahasan video pengetahuan kuantitatif untuk nomor 71 sampai 85.